Kekalahan Manchester United atas Copenhagen pastinya sangat sulit diterima oleh fans. Ya gimana enggak, mereka udah unggul 3 kali, ujung-ujungnya kena comeback. Nah, selain beragam keputusan wasit yang dianggap layak diperdebatkan, ada juga nih keputusan Erik ten Hag yang juga layak jadi perdebatan. Dimana salah satunya adalah keputusannya menarik keluar Højlund dan menggantinya dengan Mason Mount di saat MU sedang butuh gol. Hal yang pada akhirnya membuat Højlund pun merasa sedikit jengkel dibuatnya. Selain itu, keadaan MU yang krisis mentalitas juga membuat senior ten Hag yakni Louis van Gaal dan Marco van Basten turut bersuara, di mana keduanya bahkan membawa-bawa nama Cristiano Ronaldo dalam mengomentari situasi antara ten Hag dan Manchester United. Tentu saja ini semakin menambah daftar orang-orang yang sepakat jika keputusan ten Hag untuk menyingkirkan Ronaldo adalah sebuah kesalahan yang mesti dibayar mahal. Situasi Manchester United saat ini benar-benar menyedihkan. Mau menang harus ugly win dan lebih seringnya kalah pula. Yap, kekalahan atas Copenhagen membuat MU kini udah kalah 9 kali hanya dari 17 pertandingan. Jelas itu merupakan sebuah catatan yang buruk bagi tim seperti Manchester United yang bahkan di musim lalu bisa loh main lebih baik. Ya, apa yang terjadi dengan MU saat ini pada akhirnya membuat fans mungkin mulai harus bersikap realistis. Badai cedera, krisis mental, krisis identitas. Itulah beberapa poin masalah utama setan merah musim ini. Harus diakui kalau Erik ten Hag juga mesti disalahkan, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Memang kalau soal badai cedera dan individual error, itu bukan salah ten Hag, tapi ya tadi, keputusan-keputusannya. Seperti pemilihan starting line up, pergantian pemain, dan ketidakmampuannya mengatasi krisis mentalitas yang ada. Membuat MU kini benar-benar dalam mode siaga 1. Nah, di laga melawan Copenhagen sendiri, jelas yang cukup disorot adalah pergantian pemain yang ia lakukan, selain tentunya keputusan menaruh Dalot di bek kiri ketimbang Reguilon. Ten Hag juga membuat blunder, tak kalah menarik Højlund dengan Mason Mount di 5 menit akhir. Ya, kalau posisinya sedang unggul sih nggak masalah, tapi MU jelas butuh gol. Dan kalaupun memaksa bermain oportunis, nggak mungkin ngandelin Maguire doang, yang didorong jadi striker dadakan. Maka hal yang wajar jika Højlund merasa jengkel dengan Ten Hag dengan keputusannya kali ini. Sebab ia sendiri merasa masih bisa fight sampai akhir. Sementara itu, melihat situasi Erik ten Hag di MU saat ini membuat Louis van Gaal dan Marco van Basten angkat suara, di mana Van Gaal yang pernah memperingatkan ten Hag tentang MU hanyalah klub komersil itu menjelaskan kalau salah satu keputusan ten Hag yang dinilai fatal adalah melepas Ronaldo. Di mata Van Gaal, setiap pelatih pastilah ingin punya CR7 di dalamnya. Dan bagaimanapun Ronaldo ini adalah tipe pemain yang dibutuhkan MU, sebab pemain seperti Ronaldo tidak akan terpengaruh dengan berbagai tekanan yang ada. Beda dengan pemain MU yang sekarang yang gampang banget kena mental. Meskipun begitu, Van Gaal tetap mendukung penuh ten Hag agar bisa terus survive di Manchester United. Ronaldo masih sangat cepat serta mampu mencetak gol. Saya pikir tidak ada satupun pelatih di dunia yang tidak menginginkannya. Saya bisa membayangkan itu. Dia pemain yang fantastis. Tentu saja, dia adalah tipe pemain yang dibutuhkan terutama dari sisi kepemimpinannya. Saya tidak akan menasehatinya. Dia akan menelpon saya sendiri nanti. Erik ten Hag adalah pelatih hebat dan itu selalu bagus untuk Manchester United. Ucap Van Gaal dilansir dari Daily Mail. Lebih lanjut, Marco van Basten juga menjabarkan hal yang kurang lebih sama. Di mata ex-punggawa AC Milan itu, Ten Hag harusnya tak buru-buru menyingkirkan CR7 ketika itu, sebab performa anjlok Ronaldo ketika itu hanyalah bersifat sementara. Dan sekarang setelah mentalnya kembali pulih, Ronaldo kembali tajam baik di Al Nassr ataupun timnas Portugal. Meskipun begitu, Van Basten akhirnya tetap untuk memberikan support kepada Ten Hag, sebab bagaimanapun semua sudah terjadi. Dan yang paling penting adalah bangkit dari situasi semacam ini. Jika Ronaldo terus bermain seperti sekarang, maka tidak perlu mengeluarkan dia dari tim. Ten Hag harusnya tahu bahwa dia tidak bisa menuntut hal yang sama seperti kepada pemain 18 tahun. Untuk sekarang, saya coba akan berikan sepotong saran untuk Erik. Jangan dengarkan media ketika Anda baru mulai bekerja. Anda harus fokus penuh pada tugas Anda, latihan, dan fokus ke tim. Tegas Van Basten.
Ya, melihat apa yang terjadi, tentu saja tak sedikit fans yang berharap kalau MU bisa memulangkan Ronaldo apapun caranya. Tapi jelas itu sangat tidak realistis, mengingat CR7 sendiri sudah mantap untuk mengakhiri karirnya di Arab. Toh dia juga udah happy banget di sana ya kan? Maka dari itu, yang perlu dilakukan Ten Hag saat ini jelas membenahi krisis mental yang udah kadung membekas. Memang musim masih sangat panjang, tapi tentu saja nggak mungkin kan begini mulu. Mau menang aja kok sulitnya minta ampun. Gak usah menang dulu lah, minimal main bagus dan konsisten 90 menit itu aja masih susah. Selalu ada aja drama dan beragam momen konyol lainnya yang mesti hadir di setiap laga MU. Namun ya begitulah Manchester United dengan segala kearifan lokal dan beragam cerita yang menyelimuti mereka.